warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mas Levi ini kurang semangat nih. Coba, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kalinya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Mas Levi, silakan dipimpin untuk berdoa. Semuanya bersiap berdoa hari. Selesai. Baik, terima kasih Mas Levi. Sebelum masuk ke materi, Bapak absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang belum masuk nggak? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Imam. Dinda kenapa kok tidak masuk? Sakit. Kalau Iman? Tadi ada acara keluarga neneknya menikah. Oh, neneknya menikah lagi. Iya. Oh, baik, kita doakan semoga yang hari ini sakit semoga cepat sembuh dan segera ke pembelajaran untuk besok. Baik, langsung saja. Di sini Bapak akan menerangkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, di sini ada yang tahu apa itu perkembangan dan pertumbuhan pada manusia? Dari bayi dari tua. Ya, betul. Mata Pak. Baik, langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi hingga lansia. Kedua, ada peserta didik dapat menjelaskan perubahan fisik dan emosional pada masa pubertas. Ketiga, ada peserta didik mampu menunjukkan sikap positif dalam menyikapi perubahan yang terjadi pada diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, nanti menyusun informasi dalam bentuk proyek kreatif kelas seputar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebentar Pak. Baik, langsung saja materi yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran fisik pada makhluk hidup. Pertumbuhan ini bersifat fisik dan bisa dilihat secara nyata. Misalnya, baju menjadi sempit karena badannya besar. Nah, di sini contohnya ada Mas Fuad. Dulu kan kelas 1 bajunya nanti kan pada saat ini kan udah kelas 5, mungkin bajunya sekarang ukuran SL gitu. Itu merupakan adanya pertumbuhan. Kedua, ada perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan menuju kedewasaan. Perkembangan juga mencakup perubahan emosi, cara berpikir dan sikap. Contohnya melibatkan kematangan fungsi organ tubuh dan kemampuan yang lebih kompleks. Kemudian di sini ada di perkembangan dan perkembangan ada faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang internal ada genetik yaitu keturunan, ada hormon dan ada kesehatan tubuh. Untuk yang eksternal ada makanan atau gizi, olahraga dan aktivitas fisik, dan lingkungan keluarga dan sosial. Baik, di sini ada faktor internal yaitu keturunan. Anak biasanya mewarisi tinggi badan, warna kulit, dan bentuk tubuh dari orang tuanya. Seperti contohnya Mas Fuad. Kan Mas Fuad sekarang tinggi ya, mungkin dari salah satu keluarganya itu mempunyai tinggi badan yang sangat tinggi. Sama tinggi. Selanjutnya hormon ini membantu mengatur pertumbuhan dan perubahan tubuh seperti saat masa pubertas. Jadi pada saat kita masa pubertas itu sangat membantu untuk mengatur pertumbuhan dan perubahan tubuh.
Selanjutnya ada kesehatan tubuh. Jika tubuh Contohnya, sehat, contohnya hormon yang mana? yang nomor 2. Hormon pubertas. Nah, seperti kalau kita masa pubertas, Pubertas apa? pubertas itu Akhir baru. bukan, pubertas itu Remaja. remaja, masa-masa remaja. Contohnya Kalau kita umur 13 sampai 15 itu merupakan umur yang mana itu masa-masa pubertas. Ya, sekarang membesar, badan bermbilan. anak itu yuk persuasi itu Ya, bulan ya. itu lagi. Selanjutnya ada kesehatan tubuh. Di sini kesehatan tubuh, pertumbuhan bisa berjalan dengan baik. Anak yang sering sakit bisa tumbuh lebih lambat. Jadi kalau ada anak yang sering sakit, itu biasanya tumbuhnya lebih lambat. Makanya Ganti nama itu. ya, kalau biasanya kalau sakit-sakitan bisa diganti nama. Selanjutnya ada faktor eksternal. Makanan bergizi seperti sayur, buah, susu, dan protein dapat membantu pertumbuhan tulang dan mata. Enggak ada gizi, Pak. Kan ada Tidak, sayur. kalau sebelah itu makanan yang tidak bergizi. Tapi kan ada sayur, Pak, sayur. Ya, tapi kan nggak boleh makan pedes-pedes. Katanya siapa? Tapi Bahkan Kalau sebelah orang itu mungkin makanan yang Kasih bergizi. iklan. Tapi ada sayurnya. Pak, tapi kan cabai itu masuk sayur, Pak. Masa nggak sehat? Tapi kalau berlebihan ya bisa mencet. Selanjutnya ada olahraga dan nutrisi. Gerak tubuh membantu otot dan tulang kuat serta membantu perkembangan tubuh yang seimbang. Jadi kalau kita sering olahraga seperti lari pada saat sore hari itu dapat membantu lebih kuat dan menjadi pertumbuhan kita semakin cepat. Selanjutnya ada lingkungan keluarga dan sosial. Keluarga yang memberikan kasih sayang. Pak, tapi kalau nggak dikasih sayang sama keluarga gimana, Pak? Perlu ditanyakan kepada keluarga. Dukungan membantu anak merasa aman dan berkembang dan bertumbuh. Selanjutnya ada tahapan pertumbuhan manusia. Pertama ada tahapan di usia bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Balita itu apa, Pak? Balita itu kan pertama itu melahirkan. Pak, saya kan ngomong melahirkan bayi. Yang pertama itu tahapan bayi itu di usia 0 sampai 1 tahun. Ya, ini merupakan bayi yang umur 0 sampai 1 tahun. Ciri-cirinya masa adaptasi awal terhadap lingkungan luar setelah lahir. Untuk kemampuannya mulai bisa mengangkat kepala, tengkurap, duduk dan merangkak, tumbuh gigi pertama. Jadi kalau masih bayi itu untuk kemampuannya ada tumbuh gigi pertama. Selanjutnya mulai mengenal suara, wajah, dan merespon yang sangat sederhana. Seperti kalau anak kecil itu kan yang paling mengenal kepada orang tuanya, ayah dan ibu. Misalnya kan masih kecil itu kan anak-anak kalau diambil orang lain itu nangis. Ya, diculik dong Pak itu, Pak. Kita aja kalau diculik juga nangis, Pak. Tapi kan beda. Bedanya. Kalau diculik kan sama penjara. Itu kan diculiknya di Selanjutnya balita kok 0 sampai 5 tahun, Pak? Ya, ini terus apa beda sama yang tadi, Pak? dua. Ini loh ada umurnya Mas Fuad. Itu tahap balita Satu ini. Untuk ciri-cirinya itu masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat secara fisik, kognitif, dan emosional. Ya nanti dijelaskan. Untuk kemampuan itu
di usia 1 sampai 3 tahun tahapan belajar, berjalan, berbicara, dan mulai mandiri. Itu mandi sendiri gitu Pak. Enggak. Masa kamu di umur 5 tahun udah mandi sendiri? Langsung lepas Pak. Udah Pak. Saya langsung dilempar kok Pak. Lanjut di usia 4 sampai 5 tahun kemampuan sosial berkembang hingga menjadi huruf, angka, dan matematika. Wah bagus. Jadi kalau umur 4 sampai 5 ini sudah mengenal dan sudah mulai berbicara. Selanjutnya rasa ingin tahu sangat tinggi, sering bertanya jawab. Selanjutnya ada tahap dari anak-anak dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Kalau pas sekolah kan mulai dari 7 Pak. Kan ini kan kelas sekolah, ini kan kelas tahap lah. Itu masuk sekolah dasar Pak. Mana? Ciri-cirinya. Oh iya. Kan sekolah kan ada yang 6 tahun. Aku 6 tahun. Nah itu kan kata. Aku 5 tahun Pak. Kalau 5 tahun berarti nggak sekolah TK. Masa sekolah dasar, perkembangan kemampuan berpikir logis dan sosial. Kemampuannya mulai belajar membaca, menulis dan berhitung, mampu mengikuti aturan dan bekerja dalam kelompok, mulai memiliki rasa tanggung jawab dan memahami konsekuensi. Selanjutnya ada tahap remaja yaitu di umur 13 sampai 15 tahun. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Mas Fuad pada masa pubertas yaitu di umur 13 sampai 15 tahun. Di sini untuk ciri-cirinya masa pubertas dan pencarian jati diri. Untuk kemampuannya perubahan fisik tadi contohnya oleh Mas Fuad yaitu suara yang berubah, pertumbuhan tinggi dan tinggi badan cepat dan lain-lain. Emosi cenderung labil, mulai membentuk identitas diri dan nilai-nilai pribadi. Contohnya ini seperti apa? Jadi untuk contohnya nilai-nilai pribadi ini menjadi atau mencari hal-hal yang baik agar bisa menjadi jati diri yang lebih baik. Selanjutnya ada tahap dewasa yaitu di usia 16 tahun sampai 60 tahun. Ciri-cirinya masa produktif dalam kehidupan pribadi, pekerjaan dan sosial. Jadi di umur 16 ini sudah memulai kehidupan yang nyata, kehidupan pribadi. Kalau kita mulai mencari pekerjaan dan hidup sosial. Berarti kalau umur 16 tahun itu udah bisa numpang ya Pak ya? Soalnya kan kehidupan pribadi Pak. Ya kan ini yang Bapak jelasin kehidupan pribadi yang baik, bukan yang jelek. Emang apa jelek Pak? Jelek Pak. Loh, kok bisa ya? Kan yang Kan kita mencari uang sendiri Pak. Halal lah ya Pak. tapi kan lebih baik sekolah dulu. Oh. Maksudnya yang pasangan hidup itu apa? Mana? Jodoh. Ya, sebentar. Untuk kemampuannya yaitu usia 16 sampai 25 itu pendidikan tinggi, pencarian karir dan pasangan hidup. Untuk contoh pasangan hidup itu pada usia yang mendekati 24 sampai 25 itu kan rata-rata udah lulus kuliah. Nah itu Tapi itu wajib nih Pak ini Pak umur segitu. nggak wajib. Itu sesuai diri Anda sendiri dan kesepakatan orang tua. Kenapa Untuk harus mencari menikah? pasangan hidup. Kesepakatan Kenapa harus menikah sih? Kalau nggak mau menikah ya ini di usia 26 sampai 45 mencari karir stabil untuk keluarga dan membesarkan anak. Siapa Pak? Iya anak pasangan hidup. Pak, tapi ada Pak di umur yang 35, 40 belum punya anak Pak. Terus dia belum nikah juga Pak. Gimana cara membesarin anaknya Pak? Nggak berarti dia sangat menikmati apa itu mencari ilmu. Wes. Tapi Selanjutnya, nggak sekolah. kenapa? Tapi nggak sekolah. Oh, berarti dia ngapang. Selanjutnya di usia 46 sampai 60 yaitu refleksi hidup mendekati masa pensiun, fisik mulai menurun. Oh itu kan iya nenek itu. Udah bukan. Ya. Maksud Pak, begini nih Pak ngomongnya perbuatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap usia lanjut yaitu 60 sampai seterusnya sampai wafat. Wafat umur berapa kira-kira Pak? Ya nggak tahu lah.
Ciri-cirinya itu masalah lanjut usia terjadi penurunan fungsi tubuh. Jadi kalau kita udah lanjut usia, nanti fungsi organ itu mulai menurun. Akhirnya kulit mulai keriput, penurunan daya pikir dan rambut mulai putih. Pak, tapi teman saya ada pak yang umurnya belum segitu rambutnya putih pak. Nah, itu merupakan tadi faktor keturunan. Genetik ya. Salah satu pak katanya. Kalau pakai sampo itu nggak boleh ganti-ganti Mas Lagi. Pak, kalau dia halilintar maksudnya maksud pak? Maksudnya itu. Ye. Aman. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kan sudah dijelaskan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bapak di sini mempunyai LKPD, Lembar Kerja Studi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini Bapak akan membagi dua kelompok. Kelompok pertama ini 3 orang, kelompok kedua 2 orang. Di sini untuk petunjuk LKPD-nya bisa dibuka di halaman pertama. Bacalah seksama tujuan pembelajaran dalam LKPD, kemudian kerjakan LKPD ini sesuai cara berkelompok dan tuliskan nama lengkap dan anggota kelompok dengan lengkap. Selanjutnya lengkapi dan tulislah jawaban pada bagian yang masih kosong di LKPD ini dengan baik dan benar. Selanjutnya bisa kembali jawaban sebelum presentasi apabila mengalami kesulitan, minta petunjuk pada guru. Yang bisa dikerjakan. Mana gelas berputarnya pak? Nanti kita membuat proyek yaitu gelas berputar setelah LKPD. Proyeknya itu tidak melalui. Jadi siapa? Baik, dan kita Bapak mempunyai proyek gelas berputar. Di sini Bapak akan membagi ke kelompok. Apa itu pak? Aku bagus. Wah. Ini Bapak. Oh. Ya, nanti disuruh ke orang. Jadi Bapak nanti kasih misal remaja nanti kalian tunjukin gambarnya yang gitu ya. Ini pasti ciri-cirinya nggak kali ya pak? Iya. Ini pada kita di sini. Di sini sih. Untuk jalan ini sih. Oh. Bayi ciri-cirinya mau nangis, balita mau rengek, anak manja,
Mandiri. Dewasa ya dewasa. Dewasa bekerja. Lansia Menikmati Wow. bersama. Rambutnya putih. rambut putih. Kok diri sendiri Pak? Iya, Imajinasi. dia kan kelompokkan diri. Diri. Ini loh, Bukan. Dirimu ya. iki tumbuh tinggi muncul, perhatian terhadap penampilan muncul, berat badan muncul, tegak muncul. Diganti agak sulit. Saya bisa berikan dan inginnya untuk bagaimana dengan saya. Bisa aja kalau Ini enak aku sih. aku nggak sudah nama apa itu. Sini ya di sini. Terus rokok sini. Terus, ini ya, meminta bapak-bapak. Baik, apakah sudah selesai video kami ini? Sudah. Saya mengulang. Bapak minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan SKPD. Lebih kelas. Mati bisa kelas. Mas Edi. Dibaca yang mana? Yang dibaca langsung ini. Nah, ini. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Bayi, ciri-cirinya menangis. 2. Balita, ciri-cirinya merengek. 3. Anak-anak, ciri-cirinya ngajar. 4. Remaja, ciri-cirinya mandiri. Sendiri. 5. Dewasa, ciri-cirinya bekerja. 6. Lansia, ciri-cirinya rambutnya putih. Ya, betul. Lagi. Ya, ini. 1. Tumbuh menjadi lebih tinggi, sudah muncul. Memiliki berat terhadap penampilan sudah muncul. 3. Berat badan mulai bertambah muncul. Sering terjadi masalah pada diri kita belum muncul. Sering mengalami perbedaan pendapat dengan orang lain sudah muncul. Ingin mencoba hal-hal atau aktivitas baru sudah muncul. Perubahan suasana hati yang mendadak sudah muncul. Kulit mulai mengeriput belum muncul. Ingin diterima oleh teman-teman sebaya sudah muncul. Sering memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap diri kita belum muncul. Sudah selesai. Untuk mempresentasikan proyek yang sudah berjalan. Oh, belum. Ini yang cewek. Ini yang cowok. Bayi berusia 0 sampai 1 tahun. Terus Ini mas. Jadi misalkan bapak minta untuk bayi, nah ini bisa digeser. Jadi bayi itu umur lahir sudah bisa tahun. ya ini sudah digeser Pak, sudah sesuai. Ya coba kalau lansia
dari gambar yang lansia. Ini, Ya, bisa diputar. ini pas. Sip. Bayi berusia 0 sampai 1 tahun, terus anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun, remaja berusia 13 sampai 15 tahun, wanita Kita mana kita? wanita berusia 0 sampai 5 tahun, dewasa berusia 16 sampai 60 tahun, lansia 60 tahun ke atas. Oke, itu. Terus evaluasi kan? Ah. Suruh duduk. Terima kasih Mas Rani bisa duduk terlebih dahulu. Oh, masih nggak obat pak? Jadi kenapa balita nggak sih? Oke, selanjutnya Bapak mempunyai soal evaluasi untuk menguji kemampuan anak-anak apakah sudah menyimak pada materi tadi yang Bapak berikan. Bapak kasih waktu 10 menit. Bahasa itu apa? Berbahasa itu salah satu dari faktor batas. Dia cikon. Bukan ngomong. Dia mau pola. Ini Bapak ini banyak pernah membantu Pak. Wah, nyontek pak. Nyontek pak. Sudah bisa dikumpulkan. Sing asli soal ini. Kau kenal? Bapak tadi. Terus lanjut. Coba kesimpulannya simpulnya sih mana dong? Iya, siswanya KKI terus kemana kan? Refleksi dulu nggak sih? Enggak, Enggak jualan, jualan lagi dia lagi. Terancam dong video ibu mengkaji. Gitu. Baik, terima kasih sudah dikerjakan. Selanjutnya Bapak tanya. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia dari kecil sampai tua. Betul. Untuk contoh perkembangan pada bayi itu Mas Redi. Perkembangan Ya. menangis, Semuanya nangis. nangis makan berak. Iya, betul. Perkembangan itu kemampuan berpikir. Ya. Bayi. Oh, berbicara. Ya, bisa mulai berbicara. Terus lagi. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Senang, senang. Selanjutnya Bapak tanya untuk pembelajaran hari ini apakah senang? Senang. Tenang. Terus kesimpulan. Jawabannya Selanjutnya Bapak akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini, yaitu manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara alami sejak masa masih bayi hingga usia lanjut. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang tepat yang tampak seperti peningkatan tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan peningkatan kemampuan berpikir, berbicara, bergerak, dan bersikap. Kedua proses ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam tubuh seperti genetik, hormon, dan kondisi kesehatan serta faktor dari luar tubuh. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.